Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila ruh masyayikhina wa ya ila ummahatina wa limadhu haqqun alaina khususan jami' hadhihi al-hadith wa syarihuha al-imam an-Nabhani wal imam al-Lahdi بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبسند متصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللحدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا فكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل. وكان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. وللبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به رضي الله تعالى عنها: أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah. Segala puja puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, masih di dalam bab yang menyebutkan hadis-hadis tentang bagaimana khalqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana postur tubuh, bagaimana bentuk badan, bagaimana indahnya muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa an Abi Hurairah, hadis yang kita baca tadi yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Abdurrahman. Nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Paling banyak khilaf di nama sahabat itu di nama Abu Hurairah. Sampai-sampai ulama mengatakan ada 40 pendapat. Ada 40 pendapat. Ada 40 qaul. Ada yang mengatakan namanya Abdurrahman, ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan sampai 40 ulama khilaf di namanya Abu Hurairah. Beliau Abu Hurairah kenapa dijuluki atau diberi kunyah Abu Hurairah? Karena beliau mempunyai Hurairah itu dari kata hirrun. Hirrun itu adalah kucing. Jadi Abu Hurairah ini suka dengan kucing. Bahkan di riwayat beliau memelihara kucing masih kecil, sehingga dijuluki bapaknya kucing. Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar. Wa huwa min Dausi, beliau dari kabilah Daus. Kabilah yang lumayan cukup jauh dari kota Madinah. Nah, kemudian beliau hijrah masuk Islam, memeluk Islam, hijrah, tinggal bersama Nabi di tahun ke-7 Hijriyah. Tahun ke-7 Hijriyah, disitulah beliau baru hijrah. Setelah peperangan Khaybar. Di tahun 7 Hijriyah ada peperangan yang lumayan besar, termasuk peperangan yang terjadi adu senjata, itu peperangan Khaybar. Di situ Abu Hurairah, setelah peperangan itu Abu Hurairah masuk Islam, hijrah, pindah ke Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di tahun ke-7. Tapi beliau karena tinggalnya bersama Nabi, di mana Nabi di situ ada Abu Hurairah, beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan, yang kita sebutkan di kajian malam Sabtu, 5 ribuan jumlah hadis. Jadi ulama hadis menjadikan patokan setiap sahabat yang periwayatan hadisnya lebih dari 1000, maka kita masukkan ke sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tembuslah 7 orang. Tembus 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000. Yang terbanyak Abu Hurairah, 5000 hadis. Jadi walaupun beliau telat masuk Islamnya, misalnya tahun 7, tahun 8, tahun 9, tahun 10, awal tahun 11 Nabi Muhammad wafat. Dan sampai 4 tahun beliau bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya jangan heran, jangan takut kalau ada yang ngomong, tidak mikir apa. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya telat. Kenapa bisa dia paling banyak meriwayatkan hadis? Oh, berarti bohong itu, hadisnya palsu. Ada suara-suara seperti itu, ingin meragukan kita dengan Abu Hurairah. Itu suara, walaupun yang ngomong kiai, yang ngomong habib, yang ngomong ustaz, itu suara dari suara musuh-musuh Islam. Pemahaman dari pemahaman orang yang ingin menghancurkan kepercayaan umat muslim kepada hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka ingin membela kita, ingin menjaga Islam, ingin memberitahu kita, padahal mereka ingin menghancurkan umat Islam dengan dihancurkannya kepercayaan umat Islam kepada hadis Nabi Muhammad. Kalau Abu Hurairah sudah berhasil mereka jatuhkan, berarti 5000 riwayat Abu Hurairah tidak diamalkan. Bayangkan, 5000. Berapa hukum di dalam 5000 hadis, berapa faidah, beberapa akhlak, berapa makna di dalam 5000 hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka langsung serang orientalis ini, mustasyrik. Orientalis itu
Mereka langsung menyerang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Dan ini sudah ada dari 50 tahun yang lalu. Fitnah atau suara-suara seperti ini 50 tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah redup karena makin banyaknya ulama yang menerangkan sudah redup. Mereka akan cari fitnah baru lagi. Tapi mereka tidak stop. Musuh-musuh Islam itu tidak pernah stop. Setan, iblis tidak pernah stop. Mereka terus cari pemahaman sesat yang baru. Mereka cari antek-antek mereka, boneka-boneka yang baru. Baru-baru ini. Kiai bisa bahasa semut lah, bisa bahasa hujan lah, bisa ngomong, ya Allah. Sangat disayangkan tuh ada yang ikut, percaya, takjub. Bisa bahasa semut, bahasa apa lagi hujan, ngomong sama Sunan Ampel, katanya, ngarang kitab, macam-macam. Kita kalau baca itu ketahuan, dengarnya ketahuan. Jelas ini bawa ke rumah sakit jiwa, pasti kata rumah sakit ini stres. Tapi subhanallah ada pengikut. Ada yang sampai nge-live, artinya ada yang percaya, ada yang cium tangan, ada yang cium kaki. Itulah fitnah. Itulah bentuk musibah. Jangan kita kira musibah itu cuma sakit, duit hilang, kambing hilang. Bukan. Banyak bentuk musibah fitnah. Salah satunya ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kata Nabi, orang akan menjadikan orang bodoh pemimpin. Bodoh. Tak paham agama. Tidak paham syariat. Itu menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang tidak disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahasa apa itu? Menjunjung-junjung bahasa Suryani. Bahasa Arab dilupakan. Ingat hadis Nabi. Ketika ada sahabat membawa Taurat, Nabi marah. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Jadi jelas sudah, kita tahu dah dia salah, tidak perlu kita husnudzon. Kalau salah jelas. Kata Nabi, kalau Musa hidup, wahai Abdullah, itu Abdullah bin Amr yang lagi bawa kitab Taurat. Kalau Musa hidup, maka Musa tidak punya pilihan kecuali mengikuti aku. Kecuali mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan Nabi, itu yang paling mulia. Bahasa Arab. Kenapa bahasa lainnya dijunjung? Bahasa Suriah, pengen aneh. Itu ada satu pepatah yang mengatakan Khalif tushhar. Khalif tushhar. Pengen terkenal, coba nyimpanglah. Cepat kamu terkenal. Coba nyimpang. Gondrong sedikit rambut, tidak punya jenggot, paksakan tomboy, itu. Udah, buat YouTube, cari yang ngerekam, nyimpang udah. Itu bahasa buaya misalkan. Kan pemulutan ada pagar buaya itu. Nah, Anda bisa bahasa buaya gitu. Langsung terkenal itu. Khalif tushhar. Kalau pengen cepat terkenal, jangan aneh-aneh. Pasti cepat terkenal. Tapi kalau yang biasa-biasa, yang mengikuti apa yang sudah ada, jejak-jejak ulama yang sudah ada, tak cepat terkenal. Kan begitu. Jadi bahasa yang dijunjung, tak sengaja Al-Fagir. Lihat, ya namanya videonya lagi viral, pasti terlewat di HP, di grup, ada yang ngirim lagi. Junjung-junjung bahasa Suryani. Bahasa Arab tidak disebutkan. Setiap menyebutkan kitab suci bangga. Di sini kita kaji Taurat, Injil, Zabur. Buat apa? Inti kaji aja Quran seumur hidup tidak bakal cukup. Inti mau mengkaji Quran seumur hidup inti tidak bakal cukup. Ini bukan tantangan dari Allah. Seumur hidupmu mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, tidak bakal cukup. Lihat ulama tafsir yang mengarang kitab tafsir. Dari zaman tabi'in sampai sekarang ada aja tafsir baru. Tak cukup umur mereka, waktu mereka, saking banyaknya ilmu yang Allah turunkan dari mereka, dari Allah turunkan melalui tafsir, melalui ayat suci Al-Quran. Imam Tabari sudah ngarang berapa belas jilid tafsir Imam Tabari. Datang setelahnya Imam Baghawi misalkan, Imam Khazin, dan misalkan Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi mengarang belasan jilid, hampir 20 jilid tafsir beliau, Mafatihul Ghaib. Di situ luar biasa itu.
Datang lagi setelahnya, masih ngarang tafsir, ada yang baru, datang lagi, ada yang baru. Dan cukup umur mereka untuk memahami Al-Quran. Buat apa Anda ngaji sampai di Zabur, Taurat, Injil? Kan gitu. Al-Quran. Lihat, itu antek-antek Dajjal, antek-antek iblis, antek-antek setan. Hati-hati. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga orang yang bernaung di bawah naungan kita. Yang kita punya tanggung jawab kepada mereka untuk berhati-hati. Karena ini habis, ada yang baru nanti. Ya. Al-Fakir baru 3 tahun di Indonesia ini. Pas Juli ini, bulan Juli ini pas 3 tahun kemarin. Itu udah berapa uang yang muncul selama 3 tahun ini. Pas ada di Indonesia, udah berapa orang yang muncul seperti ini. Ya, bisa bahasa semut, subhanallah, aneh. Nah, jadi Abu Hurairah ini jadi termasuk fitnah atau pemahaman sesat yang mengenai ilmu hadis atau yang jadi sasaran hadis Nabi Muhammad, termasuk salah satunya ke Abu Hurairah. Kata mereka, coba ente bayangkan, Abu Hurairah udah sampai 4 tahun, tapi kok bisa meriwayatkan 5.000 hadis. Sedangkan yang lain, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab cuma ratusan. Berarti Abu Hurairah itu banyak ngarang. Begitu. Mereka tuh ingin sampai ke situ. Sehingga kita akhirnya tidak percaya dengan riwayat Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kita hapus dari riwayat hadis, maka 5.000 hadis Nabi sudah keluar. Tidak diamalkan oleh umat Islam. Hati-hati. Jadi Abu Hurairah walaupun beliau banyak apa hadis Nabi. Beliau pernah suatu hari meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan aku biar ngafal tidak langsung lupa. Kata Nabi, ursud tidak ya Abu Hurairah, bentang serbanmu dibentang sama Abu Hurairah. Nabi doa, kemudian Nabi seakan-akan meletakkan sesuatu di situ, ke serban tadi. Dom ya Abu Hurairah, peluk, dipeluk. Kata Abu Hurairah, setelah itu aku tidak pernah lupa yang aku hafal. Setelah itu aku tidak pernah lupa yang aku hafal. Jadi hafalan beliau luar biasa. Beliau termasuk ashabus suffah. Termasuk orang ashabus suffah itu kelompok yang hijrah ke Madinah, tidak punya keluarga, tidak punya kerabat, tidak punya uang untuk langsung bikin rumah. Tapi tetap mereka mau hijrah bersama Nabi. Nah, tidurnya di ujung masjid ada. Sekarang ada Dakkah. Dakkah itu amben. Kalau masuk Masjid Nabawi, ada yang bagiannya amben. Dikasih tiang sempit kecil, banyak di situ namanya ashabus suffah. Sahabat-sahabat yang tidak punya rumah duduk di situ. Mereka makan kalau Nabi makan. Berarti kalau Nabi tidak makan, tidak makan mereka. Ada majlis taklim yang habis makan. Nah, situ mereka makan. Ada yang jamu Nabi, mereka makan. Nabi dapat hadiah, mereka makan. Tapi kalau Nabi tidak makan, mereka tidak makan. Tapi mereka selalu bersama Nabi. Nah, salah satunya atau bahkan dijadikan ketuanya sama Nabi Abu Hurairah. Jadi setiap Nabi bisa keluar dari rumah, beliau ikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi di masjid jelas mereka anggota tetap, kategori anggota tetap untuk duduk bersama Nabi Muhammad SAW di majelis. Mereka tidak ada anak istri, tidak ada tanggungan, tidak ada beban, tidak wajib kerja, jadi mereka selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah walaupun tidak sampai 4 tahun bersama Nabi, tapi beliau selalu dalam tak sampai 4 tahun itu bersama Nabi terus. Jadi beliau tidak pernah pisah dari Nabi. Ya bukan 100%, maksudnya selalu sering bersama Nabi. Kemudian beliau dapat doa dari Nabi, hafalannya kuat. Nah, jadi wajar beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kemudian alasan ketiga, beliau juga ulama katakan, ini kita pernah bahas di pembahasan mustalah hadis, bahwasannya tidak mesti ketika sahabat meriwayatkan hadis itu mereka dengar langsung dari Nabi. Tidak mesti. Karena bisa jadi mereka meriwayatkan hadis yang mereka dengar dari sahabat lain. Oh boleh Habib, boleh. Tidak masalah, tidak masalah. Karena kenapa tidak masalah? Karena yang mereka tidak sebutkan di dalam sanad adalah sahabat.
Maka tidak perlu dicari tahu siapa sahabat itu. Kenapa tidak perlu dicari tahu? Karena semua sahabat periwayatannya pasti diterima. Begitu. Jadi kan masalah kenapa kalau kita tidak menyebutkan kita dapat dari mana hadis ini tidak diterima, masalahnya itu yang kita sebutkan mungkin periwayatannya tidak diterima. Tapi kalau sahabat menghapus sahabat lain atau tidak menyebutkan nama sahabat lain, berarti dan sahabat lain yang tidak disebutkan pasti diterima, sikoh bahasanya, berarti tidak masalah mereka tidak sebutkan. Dengan bukti yang paling dekat yaitu hadis pertama dari kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari ketika membahas tentang bagaimana Nabi menerima wahyu pertama kali dari Allah, itu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Sedangkan Sayyidah Aisyah itu lahirnya setelah Nabi dilantik 5 tahun. Nabi dilantik 5 tahun, berarti umur Nabi 45 tahun, udah jadi Nabi 5 tahun, baru Siti Aisyah lahir. Seperti itu. Siti Aisyah lahir. Siti Aisyah menceritakan kejadian 5 tahun sebelum beliau lahir. Kan semua tahu jelas, pasti bukan dia dengar langsung dari Nabi atau dia melihat langsung itu. Umur setahun tidak mungkin dapat mendengarkan hadis. Pasti paling tidak umur 3 tahun, 4 tahun. Berarti kecepatan 9 tahun. Paham ya? Tidak masalah. Kenapa? Karena dia pasti dengar dari sahabat juga. Ima dari ayahnya Sayyidina Abu Bakar, atau dari ibunya Ummu Ruman, atau dari kakaknya Siti Asma. Nah itu. Tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena dia juga sahabat. Sehingga dia tidak perlu menyebutkan nama sahabat lain yang dia dengar hadis itu dari sahabat lain tersebut. Langsung dia ceritakan baik. Di perawinya Siti Aisyah radhiyallahu taala. Nah, jadi umpama kita katakan setengah hadis dari Abu Hurairah 5.000 tadi, setengahnya 2.500. Beliau dengar dari sahabat lain, kemudian beliau riwayatkan, tidak masalah, karena beliau pasti dengarnya dari sahabat. Nah, mungkin dari selain sahabat kan gitu, pasti dari sahabat beliau dengar, entah itu dari Abu Bakar atau dari Umar atau dari Utsman atau dari Ali, dari siapapun. Kemudian beliau riwayatkan, tak perlu an Abi Bakar qala Nabi, tak perlu. Kenapa? Karena dia sahabat. Begitu. Karena dia sahabat dan yang dihapus sahabat, tak perlu dia menyebutkan nama yang dia dengar hadis dari orang tersebut. Nah, jadi terbantahlah pemahaman tadi yang mengatakan Abu Hurairah kebanyakan beliau hadis. Alasan yang terakhir, karena Abu Hurairah itu, kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak banyak meriwayatkan hadis, itu suka dibentrokan itu karena alasannya Abu Hurairah itu tidak masuk ke politik. Abu Hurairah itu diriwayatkan beliau cuma sekali jadi gubernur Bahrain. Kemudian ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian ketika Sayyidina Umar melihat Abu Hurairah ini lebih banyak sibuk dengan ibadah, ya, akhirnya kan bisa tanggung jawab, begitu. Dia lebih terseret ke gerbong ibadah menghadap Allah, baca Quran, mutalaah hadis Nabi, sehingga beliau tidak fokus ke rakyat. Akhirnya sama Sayyidina Umar dipecat. Ini dipecatnya bukan karena korupsi, bukan karena korupsi, bukan karena tidak adil, bukan. Karena ini orang terlalu banyak ibadah. Lihat subhanallah ya sahabat begitu. Akhirnya Sayyidina Umar ini keras orangnya. Dan Sayyidina Umar sangat perhatian. Setiap gubernur, setiap amir yang di zaman beliau itu semua datanya ada sama Umar bin Khattab. Bahkan Sayyidina Umar itu beliau setiap tahun mendata pemasukan setiap gubernurnya. Misalkan sebelum jadi gubernur Abu Hurairah setahun pemasukan hartanya misalkan 100 juta. Setelah jadi gubernur 1 M itu disita Sayyidina Umar. Disita. Kenapa jadi 1 M? Padahal pas sebelum jadi gubernur cuma 100 juta. Umpama pas jadi gubernur 1 M. Kata Abu Hurairah, aku kerja biasa misalkan. Itu pernah terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 yang dipastikan masuk surga.
Asadullah, termasuk julukannya adalah macan. Macannya Nabi termasuk. Jadi bukan hanya Sayyidina Hamzah, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama kali darah yang tumpah, darah Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa. Termasuk yang pertama kali masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama Sayyidina Umar dijadikan gubernur Irak. Mustajabud dakwah, beliau ini doanya pasti dikabulkan sama Allah. Kata Nabi, setiap umat ada orang yang doanya pasti diijabah oleh Allah. Kalau ada di umatku, maka itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada orang tua di pasar Baghdad. Lalu mau butuh, aku enggak butuh, tua dia. Tua udah. Setiap lihat perempuan, tangannya gatel, pengen megang betina itu. Tua-tua masih kanji. Dicaci, dihina, ditanya sama satu orang, kenapa kau di tua? Masih pengen nyentuh, maaf, bagian belakang lagi. Jadi pantat perempuan yang tangan dia gerak sendiri. Kata dia, aku terkena doanya saat ketika aku saat jadi gubernur di Irak, aku pernah menfitnah Sa'ad kepada Umar bin Khattab. Sehingga saat di sidang sama Sayyidina Umar, akhirnya Sa'ad doa, ya Allah, kalau dia bohong, tawil umrah, panjangkan umurnya ya Allah, tapi kasih dia fitnah, kasih dia musibah. Umurnya panjang, tua sudah, kena fitnah, tangannya pengen nyenggol hari terus. Itu kan fitnah, dicaci, dimaki sama orang. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya pasti diijabah sama Allah. Pasti masuk surga dari Nabi. Itu memang masih disidang sama Sayyidina Umar. Oh ya, Sayyidina Umar. Sidang. Karena Sayyidina Umar itu menganggap semua ini adalah urusan aku. Kalau yang salah Sa'ad, yang salah Abu Hurairah, yang teledor mereka, yang dihisab sama Allah aku. Karena aku adalah khalifahnya. Bahkan kata Umar bin Khattab, kalau ada di ujung Irak, kambing mati kelaparan, aku takut aku yang dihisab sama Allah. Bukan manusia, kambing. Di ujung Irak jauh Madinah Irak. Aku takut aku yang dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sidang Abu Sayyidina Umar. Saat begini, kenapa memasukkannya setelah jadi gubernur Irak naik. Kata saat dia khalifah. Sahabat tahu. Jadi sahabat itu tidak ada yang takut sama orang lain. Umar tidak takut sama siapa. Begitu juga saat takut sama siapa. Cuma mereka selalu berada di dalam jalan yang benar. Ketika melihat Umar dalam benar, mereka tunduk, mereka ikuti. Kalau misalkan Umar salah, mereka tidak bakal diam. Karena itu, pasti mereka berontak, mereka kasih tahu ini salah. Walhasil, kata Sa'ad, wahai khalifah, aku kerja biasa, begini. Kata Umar, kau memang tidak kerja dengan cara yang haram. Tapi jabatanmu itu bermasalah. Kau pasti pengen ngambil punyamu daripada punya fulan, karena lihat, oh ini punya gubernur. Nah, ini jatah gubernur, berarti jatah jabatan, bukan jatah diri. Disita sama Umar bukan. Berapa, misalkan standarnya berapa pemasukan, taruhlah yang paling mahal 500 juta, ambillah 500 juta, 500 juta lagi masuk Baitul Mal. Gitu. Padahal dagangnya bersih. Jual belinya padahal halal. Tidak ada korupsi. Cuman karena orang lebih memandangmu karena kau gubernur, itu diambil sama Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar zolim. Teman dewe, tidak, anaknya juga dicek itu punya. Suatu hari Umar bin Khattab lagi meriksa di tempat pengembala onta. Tempat onta dikembala. Onta-onta zakat. Kemudian Sayyidina Umar lihat dari jauh. Onta siapa itu? Gemuknya. Oh itu onta anakmu. Abdullah bin Umar bin Khattab. Panggil Abdullah. Dimarahi. Kenapa onta kau gemuknya? Apa salah aku? Istilahnya itu kan. Madam apa salahku? Ya onta makan. Dah, kata Umar bin Khattab. Pasti ini ada kaitannya dengan aku. Karena kawan aku. Pasti ketika ontamu dikembala, karena yang lain tahu itu ontamu, dan kamu adalah anak khalifah, mereka pengen cari muka, akhirnya mereka dahulukan onta anak khalifah. Mereka gemukkan onta anak khalifah. Jual, ambil Rasul Mal, modalmu, sisanya masuk ke Baitul Mal. Ontanya dijual,
Berapa kau beli onta itu? Misalkan dijual 30, beli onta dulu 15, ambillah 15, tidak zalim. Tetap modal diambil, misalkan ada biaya-biaya pas lagi ngasuh onta tadi, diambil potong, pokoknya untung lebih dari modal masukin ke baitul mal. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, begitu baru Islam kuat. Kalau nggak lemah deh, kalau nggak kuat Islam. Sudahlah, nah, perubahan, udah. Kalau bukan Mahdi tidak bakal berubah. Nah, kemudian Abu Hurairah tadi, karena beliau akhirnya Sayyidina Umar melihat beliau di banyak lebih ibadah, di azal itu dipecat. Dan Abu Hurairah tidak pantas, tidak pas istilahnya, bukan urusan. Nah, disitulah dia akhirnya lebih banyak lagi waktu untuk apa? Untuk meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Beliau meninggal di tahun 59 Hijriah. 59 Hijriah berarti setelah Nabi meninggal 39 tahun kurang lebih, atau 38 tahun baru beliau meninggal dunia. Panjang jadi waktunya untuk meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi rata-rata sahabat 7 tadi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, tentunya ulama menghitung yang tercatat, yang tercatat sekarang terbukukan, rata-rata semua bahkan itu umurnya panjang setelah Nabi. Sayyidah Aisyah 40 tahun setelah Nabi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, mereka sahabat-sahabat yang masih kecil. Ketika Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas umur 10 tahun. Abdullah bin Umar mungkin baru umur 20 tahun. Sayyidah Aisyah umur 18 tahun. Kan begitu. Nah, jadi mereka setelah Nabi masih panjang umurnya, sehingga mereka banyak meriwayatkan hadis. Dan mereka tidak disibukkan dengan khilafah. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, berbeda dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar setelah Nabi 2 tahun setengah meninggal. Urusan 2 tahun setengah banyak beliau urusi. Kesini banyak ganti ke posisi Nabi. Setelahnya Umar bin Khattab juga begitu. Makanya periwayatan hadis mereka sedikit sekali, tidak banyak. Tapi kalau mau ditanya apakah Abu Bakar tahu semua hadis Abu Hurairah, ya pasti tahu. Saya Abu Bakar sama Nabi tidak pernah pisahnya. Dari Nabi pertama kali jadi Nabi, Abu Bakar sudah ada di samping Nabi sampai Nabi meninggal. Abu Bakar 23 tahun selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Banyak hadisnya. Cuman kata waktu belum sempat untuk meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban yang sangat gampang sekali untuk kita membantah ketika mendengar ada orang-orang yang ingin kritiki alam pembesar di periwayatan hadis seperti Abu Hurairah dan yang lain-lain. Jadi beliau meninggal di tahun 59 dan dikuburkan di Madinah. Beliau meninggal di kota Madinah. Jadi asalnya beliau ke Bahrain. Bahrain beliau jadi amir, akhirnya dipecat sama Sayyidina Umar karena tadi banyak ibadah. Balik beliau ke Madinah, udah menghabiskan waktu sisanya di Madinah sampai meninggal di sana. Qol. Nah, sini beliau berkata qol. Berarti ini betul beliau yang melihat. Ma ra'aitu tadi. Jumlah hadis Abu Hurairah 5.374 hadis. Ya. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kita sebutkan sekalian 5.374 hadis. Ittafaqa Syaikhan Bukhari Muslim sepakat, artinya di dua kitab ini ada hadis yang sama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah 325 hadis. Sedangkan Bukhari meriwayatkan tapi tidak diriwayatkan oleh Muslim 23 hadis dari Abu Hurairah. Muslim tidak ada di Bukhari 189 hadis. Nah, jadi sisanya jadi ulama ini itu tidak lihat sanad, tidak mesti yang sahih begitu ya. Tidak mesti yang sahih, pokoknya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu dihitung sama ulama semuanya kumpul 5.374 hadis. Beliau berkata Abu Hurairah ini, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ajmal, ahsan, paling ganteng, paling indahnya orang itu Nabi Muhammad SAW. Indah di dekat, indah dari jauh itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sahabat ketika melihat Nabi semua pasti mengatakan tidak pernah melihat yang lebih indah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syamsa tajri fi wajhi, seperti matahari berjalan di muka Nabi. Saking bersinarnya muka beliau. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat ada orang yang jalan lebih cepat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebutkan bahwasannya bahwasannya apa? Bahwasannya uh, Nabi itu jalannya santai. Nabi itu jalannya santai, tidak ngebut. Cuman ka'annamal ardu tutwala. Nah ini ka'annamal ardu tutwala. Seakan-akan tanah ini dilipat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tanah dilipat untuk Nabi. Jadi jalannya cepat. Inna lanujhidu anfusana, kami memaksakan untuk jalan selalu bersama Nabi. Tapi capek kata Abu Hurairah karena kami ngebut jalannya. Wa innahu la ghairu muqtarif. Sedangkan Nabi itu santai. Ghairu muqtarif, Nabi jalannya biasa. Kami yang di samping jalannya agak ngebut. Ngapu pengen selalu di samping Nabi. Nah, itu maksud al-ardu tutwala. Itu maksud dari bumi ini dilipat untuk Nabi. Tapi hanya untuk Nabi kalau di sini. Hanya untuk Nabi. Jadi Nabi jalannya cepat, sahabat yang lain jalannya biasa. Jadi yang pengen selalu bersampingan dengan Nabi ya harus ngebut dikit jalannya. Begitu. Itu maksud Abu Hurairah. Wa kana Rasulullah SAW nuran. Nabi itu adalah cahaya. Fakana idza masya fi syamsi wal qamar la yadhhar lahu dhillun. Karena beliau cahaya, jadi ketika beliau berjalan di bawah sinar matahari atau di bawah terangnya bulan, la yadhhar lahu dhillun. Nabi tidak punya bayangan. Jadi termasuk khususiyah Nabi, beliau tidak punya bayangan. Nabi Muhammad SAW. Banyak alasannya kata ulama. Termasuk salah satu hikmahnya agar bayangannya tidak diinjak oleh orang lain. Jadi saking Allah ingin memuliakan Nabi, jangan sampai ada orang yang menghina Nabi dengan menginjak bayangan Nabi, bayangannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking Allah tuh ingin memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak berlebihan kalau untuk Nabi Muhammad SAW. Allah beba itu sampai. Jadi bayangkan bayangan yang mana setiap orang memang biasanya punya bayangan, Nabi tidak punya bayangan. Alasannya biar bayangannya udah diinjak sama orang lain. Begitu. Wa kana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam mithla syamsi wal qamar. Kana mustadiran. Muka Nabi itu seperti matahari, seperti bulan. Ya, artinya ulama mengatakan dua makhluk ini makhluk yang paling indah dan makhluk yang paling istilahnya bisa dilihat sampai kapanpun. Makanya mereka sering mensifati Nabi seperti bulan, seperti matahari, gitu. Ya. Wakana mustadiran, muka Nabi agak bulat, jadi tidak bulatnya dan lonjongnya. Pernah itu bahas. Wa anil Bara bin Azib, dari sahabat Nabi yang bernama Bara bin Azib. Radhiyallahu Bara ini asli Madinah, Al-Ansar. Ya. Beliau seumuran dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Pertama peperangan yang beliau hadiri adalah peperangan Khandaq. Terkenal Bara, jadi bacanya Bara bukan Barra, bukan ya. Bara bin Azib radhiyallahu an, ayahnya juga sahabat. Azib ini juga sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu maqal, beliau berkata, ma raaitu min di limmatin, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang panjang. Limmah, jadi rambut Nabi itu panjang, tapi panjangnya rambut Nabi itu indah. Bukan panjangnya itu menjijikkan, bukan ya. Panjangnya itu indah. Lima, jadi lima itu rambutnya sampai ke bahu dan itu paling panjang. Riwayat sahabat ketika meriwayatkan bagaimana panjangnya rambut Nabi paling panjang sampai ke bahu. Itu rambut. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang panjang fi hullatin hamra, dan dia menggunakan pakaian yang berwarna merah,
ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini ulama mengatakan boleh kita menggunakan pakai warna merah. Hamra. Karena Nabi pernah pakai warna merah. Diriwayatkan di sini Nabi warna merah, nanti di Mekah ketika beliau merebut kota Mekah, beliau juga pakai baju warna merah. Boleh. Baik warna merah tadi merah, cuma merah polos atau garis-garis hitam misalkan boleh. Cuman yakhusuhu bilubsihi ahlul sebagian tempat. Jadi kadang-kadang di sebagian tempat, di sebagian zaman, di sebagian di sewak apa, kadang-kadang di satu zaman ada beberapa sunnah Nabi yang tidak bisa dipraktekkan. Contoh kayak tadi rambut panjang, sunnah berarti kan sunnah. Jadi mengikuti Nabi itu bukan hanya dalam ibadah, dalam adat juga. Kalau kita niatkan sunnah dapat pahala. Kita pengen rambut panjang ikuti Nabi dapat pahala, jelas itu. Apapun yang dilakukan Nabi, kalau kita ikuti niat mengikuti Nabi dapat pahala. Nah, cuman beberapa sunnah kadang di satu zaman atau satu tempat tidak bisa dipraktekkan karena takut jadi fitnah. Contoh, Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan sunnah itu udah aku lakukan kecuali rambut panjang. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena waktu itu di zaman beliau rambut panjang itu syiar untuk ahli bid'ah. Kelompok-kelompok sesat, wong-wong nakal, fasik, biar sonyo rambutnya panjang di tempat Habibullah Haddad ditarik. Waktu itu. Jadi beliau tidak bisa memanjangkan rambutnya. Kenapa? Karena beliau qudwah, beliau uswah, beliau suri tauladan, punya murid, punya santri. Kalau beliau memanjangkan rambutnya, takut nanti dikira beliau sama pemahamannya dengan kelompok tersebut. Itu. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan takut masuk ancaman yang mengikuti gaya satu kelompok, maka dia termasuk kelompok itu. Akhirnya mereka tinggalkan. Itu. Mereka tinggalkan. Dan apalagi kalau biasanya anak muda biasanya rambut panjang untuk gaya-gaya, kan begitu. Bukan nggak sunnah. Gaya-gaya buat apa? Ya gaya-gaya buat depan wanita. Kan makanya para murabi, para masyayikh ketika melihat rambut kulitnya panjang marah, itu alasan. Tapi kalau sudah tua, misalkan rambutnya dipanjangkan, silahkan. Asal bisa diurus. Abu Ya Muhammad panjang rambutnya. Beliau wafat tuh panjang rambutnya. Rambut beliau agak keriting, tidak terlalu juga panjang. Wailah panjang rambut beliau. Al-Habib Abdullah Haddad juga begitu. Ternyata ketika beliau wafat, beliau sudah memanjangkan rambutnya. Jadi seakan-akan beliau tahu tidak mau dekat wafat, beliau panjangkan rambutnya. Niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rapi, bersih, karena ikut sunnah Nabi. Rapi harus, bukan berantakan. Nah, jadi rambut panjang boleh, bahkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menggunakan pakaian berwarna merah boleh, tidak makruh. Tidak makruh. Karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Kecuali tadi, misalkan ada di satu tempat menggunakan pakaian merah, itu termasuk syiar, tanda bahwasanya dia termasuk dari kelompok ini, kelompok sesat, maka tidak dianjurkan dia menggunakan pakaian tersebut. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Diulangi lagi, aku tak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Karena syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu berjalan di muka Nabi. Ya. Jadi kata ulama, kenapa sahabat khilaf? Ada yang nyifati seperti matahari, ada yang nyifati seperti bulan. Ya, khilaf itu karena ketika meriwayatkan, mereka itu meriwayatkan apa yang mereka lihat. Abu Hurairah ketika melihat Nabi itu matahari berjalan, sama sinarnya itu mengkilaunya, istilahnya begitu. Ada lagi yang melihat tidak seperti bulan, indah. Dua-duanya indah. Dua-duanya indah. Ada yang melihat seperti bulan, ada yang melihat seperti matahari. Dan dua-duanya, dua-duanya itu Allah sifatkan untuk Nabi Muhammad. Al-Quran mensifati
asyams dengan sirajan. Apa ayatnya itu? Sirajan wahaj. Matahari itu terang, wahaj. Wahaj itu panas. Terang, siraj. Al-Quran mensifati bulan dengan munir. Wa qamaran munir. Menerangkan. Sama artinya. Al-Quran. Artinya Allah mensifati Nabi dengan dua-dua ini. Sirajan munir. Ud'u ila sabili rabbika. Terus sampai akhir. Wa sirajan munir. Jadi sifat untuk matahari, sifat untuk Al-Quran, Allah gabung semua pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Siraj, Nabi Siraj. Nabi Munir, Nabi Munir. Cuman fungsinya beda. Berarti Siraj itu agak keras untuk yang tidak mau patuh. Munir untuk yang sudah patuh. Lebih adem atau lebih tenteram. Begitu ya. Kalau matahari kan menerangi, tapi panas kan. Sedangkan bulan menerangi, tapi tidak panas. Begitu. Jadi beda fungsinya. Bashir, Nadir. Allah katakan Nabi Bashir, Nabi Nadir. Nabi membawa janji-janji, kabar baik. Nabi juga membawa ancaman. Nabi Siraj Munir. Nabi Siraj menerangi. Semua kena cahaya Nabi. Tapi untuk orang kafir beda dengan orang mukmin. Orang kafir dengan cahaya Nabi Siraj seperti matahari. Kadang dengan pedang, jihad, begitu. Sedangkan orang mukmin dengan munir, dengan tenang bisa menerima cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semuanya itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad berkata, Ummu Ma'bad. Beliau ini adalah sahabiah, beliau masuk Islam. Cuman ketika beliau mensifati Nabi atau ketemu pertama kali dengan Nabi, beliau belum masuk Islam. Beliau belum masuk Islam. Namanya Atikah. Nama Ummu Ma'bad ini Atikah. Namanya Atikah. Beliau, suaminya, saudaranya, semua masuk Islam. Jadi ketika Nabi hijrah, Nabi mampir ke kemahnya Ummu Ma'bad, minta sesuatu dijamu. Tapi sama Nabi diganti. Ketika dia mengatakan kami tidak punya apa-apa, cuma punya kambing di belakang, itu pun kurus, untuk kami perah susunya. Sini kata Nabi. Nabi cuma minjem kambingnya, susunya Nabi yang bertukar. Bahkan ketika suaminya masuk ke rumah, waktu itu suaminya tidak ada. Suaminya masuk ke rumah, langsung nanya ke bininya, ada apa di rumahnya, ada yang berubah. Lain rumah dari masukin Nabi Muhammad SAW, kan lain, berkat, terang, dia nengok kambingnya gemuk-gemuk. Nah, disitulah Ummu Ma'bad bersifati Nabi. Jadi sifat Ummu Ma'bad ini aslinya untuk suaminya. Ketika suaminya ditanya, siapa yang datang ke rumah? Nah, disifatilah. Itu macam panjang hadisnya. Sebutkan di sini sedikit. Ra'aitu rajulan zahirul wada'ah, ablajal wajhi, hasanal khuluq, lam ta'ibhu mahlah, wa lam tuzri bihi sa'lah, wasimun qasim, fi ainaihi da'aj, wa fi ashfarihi ataf, وفي صوته صحل وفي عنقه سطر وفي لحيته كثافة أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه علاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. Ini yang disebutkan nama Syekh Al-Haji atau Nabhani sepotong cuma. Waqalat Ummu Ma'bad, berkata Ummu Ma'bad, fi ba'di, di sebagian dari hadis yang beliau sifati, ma wasafatu bihi, yang beliau mensifati Nabi Muhammad SAW, apa? Ajmalun nas min bahi. Nabi ini paling ganteng pas dari jauh. Jadi nengok dari jauh, oh gantengnya, indah sekali. Wa halahu wa ahsanuhu min qarib, dan manis, lembut, baik, ramah, wa ahsanuhu, ganteng juga pas sudah dekat. Jadi mau ente lihat Nabi dari jauh, Nabi sempurna. Mau ente lihat Nabi dari dekat, Nabi sempurna. Beda dengan orang biasa. Kadang orang ada yang ganteng, pas lah kenal enak gitu sama dia. Kadang begitu. Ada yang begitu. Nah, ini dinafikan sama Ummu Ma'bad.
Ente melihat Nabi sepintas, luar biasa. Pas dekat, pas kena, tambah luar biasa. Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang melihat Nabi sepintas dari jauh, ngerasakan wibawa Nabi Muhammad. Tapi yang sudah kenal, pasti cinta sama Nabi. Nah, itu yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi sempurna Nabi Muhammad SAW. Ajmalun nas min ba'id wa ahla wa ahsanuhu min qarib. Dari jauh beliau sempurna, dari dekat beliau sempurna. Mudah-mudahan kita bisa melihat kesempurnaan tersebut. Kita bisa berjabat tangan dengan makhluk sempurna tersebut, ya. Bisa melihat di dunia sebelum di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW fi khairin wa lutfin wa afiyah in alika illa istidad. Allah itu sebagaimana Allah katakan kepada Nabi, in alika illa balad. Allah kata Allah, wahai Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Terus masalah mengamalkan, masalah masuk Islam itu tugas aku, kata Allah. Begitu juga kita. In alaina illa istidad. Kita ini cuma butuh yang ditugaskan untuk kita, istidad. Siap-siap. Mempersiapkan diri kita setiap harinya. Dengan kita berusaha tidak maksiat, kita berusaha menjaga mata kita, berusaha menjaga telinga kita, berusaha menjaga hati kita, berusaha menjaga pikiran kita, berusaha meningkatkan ikatan batin kita dengan Nabi Muhammad SAW, berusaha dengan banyak sholawat, wa alaina imdad, dan bagi Allah adalah imdad, pemberian. In alaina illa istidad wa alaihil imdad. Kita ini tugasnya untuk siap-siap. Bagi Allah, tugas Nabi al-imdad, pemberian. Yang memberi siapa? Allah. Yang memberi siapa? Nabi Muhammad. Yang mengizinkan siapa? Allah. Yang mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah pusing kapan diizinkan, karena itu bukan tugas kita. Tidak usah pusing, tapi tugas kita istidad. Kita siap-siap. Pokoknya siap-siap. Kapan diizinkan itu urusan Allah, itu ada di tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In alaina illa istidad wa in alaihi wa inna alaihi al-imdad. Pemberian, tugas kita bersiap-siap, sedangkan yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan tersebut, diberikan maqam kedudukan tersebut oleh Allah fi dunya qabla al-akhirah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.